Terima kasih Anggun. Oke, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang hadir hari ini? Rahel, Bu. Rahel, kenapa yang hadir? Itu siapa lagi yang hadir? Stephanie, Bu. Kemana Stephanie? Pesta. Pesta. Terima apa nanti sampaikan kepada dan tentang apa yang kita temannya ya? Iya, Bu. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak atau kewajiban? Saya Bu. Ya, apa itu hak? Itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapat dan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, yang lain? Apa Bu? Oke. Kalau itu, mari kita lihat dulu ya. Boleh tidur. Jadi begini ya. Sekolah pertama itu nomor yang saya belum. Jadi yang pertama kita akan lihat video tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah.
Kan kalian udah lihat videonya kan? Udah menyimak ya? Oke, sekarang ibu mau tanya. Kira-kira aktivitas apa nih yang ada pada video tadi? Menjelaskan hak dan kewajiban di rumah. Menjelaskan hak dan kewajiban di rumah. Apalagi aktivitasnya tadi? Menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah. Pernahkah kalian melakukan aktivitas yang ada dalam video tadi? Pernah, Bu. Apa yang pernah kalian lakukan? Bersyukur memiliki tempat tinggal. Bersyukur memiliki tempat tinggal, terus membersihkan rumah. Membersihkan rumah, terus apa lagi? Menghormati bapak sama menghormati bapak dan ibu. Terus apa lagi? Saling menjaga. Saling menjaga. Setelah itu saling memaafkan. Saling menghargai. Kenapa kalian harus melakukannya? Agar mendapatkan hak. Agar mendapatkan hak. Terus itu? Supaya kita hidup tentram. Hidup tentram. Nah, kira-kira kalau kita nggak melakukannya, kita kenapa? Tidak akan mendapatkan keamanan. Kenapa? Hidup yang berantakan. Terus? Mungkin kita nggak akan mendapatkan hak kita. Kita akan mendapatkan hak kita. Oke, benar. Jadi aktivitas-aktivitas yang di dalam video tadi itu harus kita lakukan karena itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan juga sebagai siswa. Misalnya kewajiban kita sebagai anak di rumah, kita harus membantu orang tua membersihkan rumah. Terus itu kita harus menghormati orang tua. Itu adalah kewajiban. Dan kalau kita di rumah kita harus cintai, kita dijaga, kita harus dilindungi. Terus kita di sekolah kita harus mendapatkan ilmu, kita belajar, kita harus mendapatkan apa? Kita harus mendapatkan tempat belajar yang nyaman. Kewajiban kita di sekolah adalah untuk
pelajaran, berkat yang baik, menghormati guru, menaati peraturan. Oke. Nah, setelah tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban, Ibu mau kalian bagi menjadi dua kelompok. Ibu akan membagikan tugas. Ya, sekarang keluarkan kertasnya dulu. Oke, dari sekelompok. Nah, ini kelihatan tidak tugasnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Jadi di sini Ibu mau kalian tulis pertama nama kelompoknya, setelah itu tulis kalian kelasnya. Jadi ada di sini petunjuk pekerjaan soalnya. Yang pertama, amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, pertama kan mengamati gambar-gambar yang ada di layar. Yang kedua, analisis penerapan sikap dari gambar di bawah yang merupakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, tulislah hasil dari pengamatan kalian. Jadi yang pertama kan harus analisis dulu. Gambar satu itu gambar apa, yang kedua itu gambar apa, yang ketiga gambar apa, dan yang terakhir itu gambar apa. Setelah kalian analisis, kan di bawah ini ada kotak-kotak. Nah, hak dan kewajiban. Misalnya yang satu itu gambar apa, misalnya di hak, misalnya itu adalah gambar hak, kalian tulis di hak, atau misalnya itu kewajiban, tulis di kewajiban. Oke, kalian sekarang boleh kerja tugasnya. Sekarang apa yang kalian dapatkan? Baik, aku dari gambar pertama itu menceritakan menjelaskan tentang anak murid yang sedang membersihkan kelas.
Kemudian gambar kedua ada guru yang sedang mengajar dan murid sedang memperhatikan. Ya. Gambarnya ya ada kebersamaan keluarga, ada ayah, kemudian yang gambar keempat adalah kegiatan membersihkan rumah. Oke, gambar pertama itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kenapa masuk kewajiban? Karena membersihkan kelas merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Oke, yang kedua itu merupakan gambar hak atau kewajiban? Hak. Kenapa masuk ke hak? Karena hak merupakan suatu hal yang harus kita dapatkan di sekolah. Itu kira-kira hak kita sebagai apa? Siswa. Oke, pintar. Yang ketiga itu gambar apa atau kewajiban? Yang ketiga itu adalah hak. Kenapa dia hak? Karena gambar itu menceritakan bagaimana keluarganya menyayangi, saling mencintai, dan hal itu merupakan hak yang harus didapatkan dalam keluarga. Oke, yang terakhir itu gambar tentang kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban sebagai anggota keluarga. Oke, terima kasih Christine. Oke, kita wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Christine. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan apa sih sebenarnya itu hak. Jadi, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya sejak lahir, bahkan sebelum lahir dan tidak dapat dipaksa oleh siapapun. Jadi kita sudah mendapatkan hak kita dari kita sebelum lahir, dari kita semuanya dalam kandungan kita itu sudah mempunyai hak. Hak untuk apa? Hak untuk hidup. Oke. Selanjutnya, apa sih kewajiban? Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dan sifatnya adalah memaksa, sehingga kita harus melakukannya tanpa alasan apapun. Oke. Hak dan kewajiban siswa sebagai anggota keluarga. Seorang anak ada keadilan dalam kehidupannya. Contoh hak siswa dalam keluarga. Aku boleh bacakan apa saja hak siswa dalam keluarga? Contoh hak dalam keluarga. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan sayang dan keluarga dari orang tua. Yang kedua itu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga itu hak untuk berpendapat dan dihargai dalam mengambil keputusan. Yang keempat itu hak untuk menerima perawatan dan kesehatan. Yang kelima itu ada hak. Oke, Christine boleh lanjut bacakan. Kewajiban siswa sebagai anggota keluarga yaitu yang pertama wajib menghormati dan menghargai orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, wajib mengikuti aturan keluarga terkait tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati. Selanjutnya adalah wajib menjaga ketentraman dan kenyamanan keluarga. Dan yang terakhir, wajib ikut memelihara kebersihan rumah dan lain-lain. Kemudian wajib mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban siswa sebagai warga di sekolah. Hak siswa, Intan boleh bantu membacakan? Hak siswa sebagai seorang pelajar di sekolah, siswa memiliki hak yang harus dia dapatkan. Hak siswa di sekolah merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh siswa. Tujuan dari hak siswa di sekolah adalah untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses pendidikan dan sumber daya untuk berhasil di masa depan. Oke, apakah
kalian sudah mendapatkan hak kalian sebagai siswa? Sudah, Bu. Kenapa sudah? Karena diajar sama Bu Suci. Kan kalian jadi Bu Suci terus Mendapatkan ruang kelas untuk belajar, Bu. ruang kelas untuk belajar. Apakah ruang kelas yang nyaman? Nyaman, Bu. Ada AC yang pintar. Selanjutnya yaitu contoh hak siswa di sekolah. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kalian memperoleh pengetahuan? Boleh, Bu. Oke. Yang kedua, hak untuk belajar dan berkembang secara akademis dan pribadi. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau acara sekolah. Apakah anak-anak itu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah? Iya, Bu. Apa contohnya? Siapa yang pernah? Ikan kepala sekolah. Apa? Acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus. Setelah itu apa lagi acara yang lain? Acara hari Ibu. Perpisahan kelas. Perpisahan kelas. Perpisahan kelas 6, perpisahan kepala sekolah, kegiatan apa lagi masih banyak ya? Oke, selanjutnya itu hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Apakah kalian pernah dilarang mengeluarkan pendapat? Tidak, Bu. Tidak, itu berarti kalian sudah mendapatkan hak kalian untuk bebas mengeluarkan pendapat. Nah, yang terakhir itu hak untuk menghadiri kelas dan mengikuti tugas dan lain-lain. Siapa di sini yang tidak pernah mengerjakan tugas? Christine, Bu. Christine? Saya belum baju. Iya, berarti semua sudah mengerjakan tugas, berarti semua sudah mendapatkan haknya. Oke, selanjutnya itu kewajiban siswa di sekolah. Sebagai seorang pelajar di sekolah, haruslah melakukan kewajiban dengan baik. Jika kita tidak melaksanakannya, maka akan mendapat peringatan dan sanksi. Apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa? Sudah, Bu. Sudah. Apakah di sini ada yang pernah mendapatkan sanksi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya Anggun. Kamu kenapa pernah melakukan aku rupanya? Iya, Bu. Oke. Belum mengerjakan tugas, kenapa nggak dikerjakan tugasnya? Lupa. Berarti Anggun tidak melakukan kewajibannya sebagai siswa. Tidak boleh begitu Anggun ya. Kita harus melakukan kewajiban kita sebagai siswa. Oke, contoh kewajiban seorang pelajar yang pertama, wajib mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, wajib menghormati kepala sekolah, guru, dan teman. Wajib menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Wajib mematuhi tata tertib sekolah. Wajib mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir, wajib saling menolong antar teman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Oke, jadi ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan, maksudnya menarik kesimpulan apa yang telah kita dapat hari ini? Christine, apa jadi kesimpulannya dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Akhirnya, Bu, dari materi yang sudah kita tadi dapat disimpulkan kalau hak dan kewajiban itu sejalan, Bu. Artinya jika kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak. Oke, pintar sekali ya. Oke, jadi anak-anak tadi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, kita sudah melihat video, Ibu juga sudah memberikan penguatan materi. Jadi sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal. Jadi keluarkan kertas naskah. Setelah tadi kalian melihat video, Ibu menjelaskan. Sekarang Ibu punya soal, apakah terlihat jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke mau. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugasnya ya. Masing-masing pribadi nggak boleh mencontek, oke? Oke. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Baik, Bu. Jom sini. Oke, udah siap semua? Sudah. Mungkin boleh tolong bantu Ibu mengulang tugasnya? Lambat, Mbak.
menyimpulkan materi apa saja yang sudah didapat hari ini? Ibu, jadi materi yang saya dapat hari ini itu adalah tentang hak. Hak itu adalah hal yang harus kita dapatkan. Dan kedua itu ada kewajiban. Kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat terpenuhi. Contoh hak kita di sekolah itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas, dan mendapatkan sunat. Sedangkan untuk kewajiban kita di sekolah itu ada membersihkan kelas, menghormati kepala sekolah, guru, dan teman-teman. Sedangkan untuk di rumah itu hak kita itu mendapat kasih sayang orang tua, mendapatkan rumah bersih. Untuk kewajiban kita di rumah itu ada membersihkan rumah, menghormati bapak dan ibu, saling memaafkan saudara-saudara. Oke, baik, terima kasih Anggun. Oke, jadi itu harap apa yang telah kita belajar hari ini, apa yang sudah kita dapat hari ini, kalian tidak lupa dan kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke, nanti di rumah dibaca-baca lagi materinya ya. Oke, sekarang kita tepuk apresiasi atas apa yang telah kita lakukan hari ini. Oke, tepuk apresiasi. Kamu hebat, mempesona, kamu hebat, luar biasa, fantastis, mantap sekali. Oke, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ilmu. Semoga kalian juga bertambah ilmu kalian ya. Oke, sekian materi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada bagian kita doa. Sekarang akan dipimpin oleh Kristi. Kristi boleh bantu ibu pimpin doa ya. Sebelum kita sholat, marilah kita berdoa untuk berdoa dan kita bisa masing-masing berdoa di baik. Doa selesai. Oke, terima kasih Kristi. Sampai jumpa di lain hari. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa.